tahu sendiri dengan Steel Like Plate, Cloud masih bisa menahan serangan dari triple sweep. Yap. Tapi kalau bukan Cloud, masalahnya sebenarnya yang paling bagus untuk nahan Saber masih ada Melissa di sana. Tapi Melissa jadi di-ban duluan. Atau bakal ada menarik. Iritel kah? Iritel di belakang. dipaksa Purify kayaknya nggak bagus sih. Iya sih, tapi kita akan Berat. lihat dua hero yang akan dimain ternyata adalah Cloud. Cloud plus Chow. Oke. Berarti ini akan ada Chow untuk Psychots nampaknya. Chow Berarti, Psychots. Yap, dan last pick untuk Harit. Harit untuk Harit Super Marco. oke. Berarti tidak ada Phew, marksman. Saber mid lane. Oke. What? Ini the next level draft pick sih. Enggak. Ini tuh sebenarnya ya, empatnya akan main nih Saber, Ruby, Julian sama Benedetta. Dia bakal main berempat. Buying time buat Harit, karena Harit nanti di late game ketika berhadapan dengan Gusion, ketika berhadapan dengan tipikal hero seperti Cloud, itu sulit sekali untuk menghentikan sosok Harit yang dimana tidak ada efek stun Karena kecuali semua Chow. masuk kan. Dan di sini Haritnya bisa bawa Purify. Untuk apa? Untuk mendeny the Way of Dragon yang dimiliki oleh Psychots. Sebuah pick yang cukup menarik dan cukup menuju kepada late game dari brand esports karena mereka sudah melihat bagaimana Matilda dan juga Faramis ini cukup menjawab early game. Dan teman-teman dari EVOS Legends juga tahu mereka harus bermain tempo cepat. What a nice pick dari kedua belah tim, dan kita akan menuju ke Land of Dawn. Ini dia match ketiga game pertama EVOS Legends versus Brand Esports. Yes, wow, ini surprise pick pula ya. Muncul Saber beserta Harit untuk pertama kalinya. Jadi sebuah kejutan juga. Tapi kalau aku nggak kaget, karena View ini pernah bawa band mid lane juga soalnya. Band mid lane. Band mid lane, Karita mid lane. Iya, tapi dengan munculnya Tapi ke Saber juga. Iya buat menghentikan ya. Untuk ya udah menjadi sebuah asuransi untuk bisa menghentikan pergerakan dari Gusionnya pula. Dan bahkan dia punya high and dry. Yang dimana kalau misalkan dia melakukan adanya solo pick off surprise attack, itu bisa defense-nya lebih optimal lagi. Oke, metodenya sama sih karena Versik sekalipun dia nanti akan bergerak ke arah gold lane atau EXP lane, dia tuh bisa bersiapapun. Sama halnya dengan View yang kali ini membawa high and dry. Jadi siapapun yang bakal dia gank, kemungkinan besar akan terpick off. Dan kemungkinan besar di sini dengan 3 Purify yang sudah dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends, ini adalah jawaban atas View dengan triple sweep yang ia miliki. Respect ya, tapi di situ juga ada I'm offended nantinya yang akan mengganggu dan mengasuransikan. Tapi kita akan lihat eksekusinya nantinya akan seperti apa, karena KLTC sekarang sudah mengantongi sebuah Arcane Boots, membuat penetrasi magicnya bakal lebih berasa lagi. View di arah tengah mencoba untuk nge-clear wave minion dengan ada Flying Sword di sana, dipukul mundur lagi dengan ada in-hand chain. Kali ini Hijume ditarik tapi lihat Shadow Stampede menarik dari Ogwen yang menuju ke arah tengah, tapi Ogwen masih terlalu tanky untuk mencoba ada double. Itu dia daggernya, Ogwen masih bisa bertahan dan bahkan disusul seorang Versik yang berhasil itu dihilangkan menjadi first blood untuk Brand Esports. Oh wow, Ogwen memanfaatkan pasif yang dia miliki, dan bahkan ketika kita ngomongin bagaimana Versik dengan dia terjebak sepersekian detik aja di dalam area turret, itu View-nya dapetin satu momentum. Karena kita tahu kan charge-nya untuk Saber sekarang itu ada tambahan basic attack-nya kan. Dan di area turtle sudah mulai coba untuk dikuasai dengan satu momentum ketika Versik down, artinya tidak ada purple buff di sana. Leveling dari Flap juga sudah cukup untuk mendapatkan Alecto final blow 3 melawan 3 posisinya. Psychots di an eye for an eye, dan bahkan Brans dengan triple sweep dia masuk ke Purify, retribution on point, tapi ternyata Flap Dizzy dengan menggunakan satu Alecto final blow mendapatkan Psychots 2 poin untuk Brand Esports plus Tarto sebagai objektif bonusnya. Menit kedua udah ada gap 1100, ini bukan hal yang baik yang harus dihadapi oleh EVOS Legends ya pastinya. Tapi lihat di arah atas Cloud-nya dari Brans yang di press terus menerus, tapi kalian juga akan bebas dari tekanan karena kalian bisa apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena ada cashback 750.000. Yes, dan 2 kali poin reward, tapi ini langsung tertarik dua dengan Shadow Stampede. Belum ada pergerakan tambahan sepertinya dengan follow up yang minim sekali. Kalau ada Versik mungkin beda cerita tadi. Tapi balik lagi, Versik butuh banget waktu, dan karena waktu itulah yang nanti akan mungkin membantu kalian juga untuk belajar di aplikasi Omne dari FWD Insider. Nah, langsung aja download gratis ya di App Store, di Play Store, semuanya ada.
Dan kembali kepada gamenya sekarang. Owen mencoba untuk membuka area rumputan di sana. Disambut lagi dengan Dewa Dragon, diangkat dengan triple sweep. Tapi PU-nya bakal mundur ke arah belakang. Ditarik lagi dengan Guiding Wind. Tapi perangan sepertinya tidak akan berhenti sampai situ. Di arah belakang Versik memberikan adanya sedikit dealing damage. Tapi belum tergapai kepada satu pun target yang dituju. Tapi Super Marco masih bisa diusir mundur dengan Flying Sword di tangan seorang Pew. Dan bahkan untuk kali ini masih mencoba untuk memberikan tekanan di area gold lane-nya. Ini sebuah keputusan yang sangat amat tepat. Karena kita tahu sendiri Super Marco bakal sulit sekali ketika nanti berada dalam posisi yang ahead ya. Buat sekarang ketika melihat juga bagaimana Aurora Collection dari Logitech G, teman-teman mungkin bisa nanti rasakan sendiri bagaimana bedanya ketika kalian bermain game. Ya, dia recall di rumput mana kedengeran itu ya. Wih, ini dia nih. View sudah mulai ada invasi di area mid lane. Dreams mencoba untuk mendapatkan informasi. Sword begitu menyakitkan dari Kyle TZ dan bahkan sudah terkena efek chain juga barusan 8 detik sebelum Turtle yang selanjutnya. Untuk perbandingan level kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya Versik masih mengungguli satu level di level yang ke-7. Dan bahkan mungkin saja ini bakal ada kontes di area Turtle dengan kehadiran dari Cyclops yang sudah mulai melakukan invasi. Coba buat tarik-tarikin dari area Turtle-nya. 3 member dari brand esports sudah mulai datang, tapi ternyata backup dari EVOS Legends juga sudah siap mencoba untuk mencari target dengan The Way of Dragon. Langsung dikeluarkan dengan flicker Electro di arah belakang. Langsung ada pergerakan ke altar, tapi kali ini chain-nya connect ke depan dan Turtle diamankan oleh Kyle TZ. Versik down, Jinin semua di tangan dari Kyle TZ sebagai bonusnya. Masih coba untuk dikejar View dengan tadi triple sweep yang sudah dia gunakan. Dia bakal disengage aja dan hanya memberikan tekanan dengan Flying Sword. Penetration bonus per hitnya. Yap, itu dia. Sebuah kontes yang begitu ramai dan lagi-lagi brand berhasil untuk mendapatkan objektif terhadap Turtle yang kedua. Dan sekarang di arah tengah Hijume hanya memberikan adanya sedikit pokingan damage, belum bisa berbuat banyak juga in hand chain. Udah mulai terlihat tapi Hijume dengan mode Spectre-nya dia masih bisa menghindari hal tersebut, tapi lihat dari brand bakal coba untuk melakukan adanya sedikit inisiasi kembali. 4 member langsung bersiap in hand chain. Dreams mengeluarkan sebuah Purify, tidak terkena efek knock up-nya dan Dreams masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, ada Radina Armor yang dimiliki sama Fluffy sih. Karena dia kayaknya tahu deh untuk Versik sendiri dia kan bakal ke arah Jurisuan. Jadi sebisa mungkin untuk mengamankan ke arah item penambah darah segala bonus. Dan sekarang triple sweep dan juga I'm offended. Versik kehilangan purple buff dan juga nyawanya di area jungle. Sebuah play pick off yang sangat mematikan dari brand esports. Saber. Wah, Saber. Aduh, itu ya balik lagi, Versik kan gak punya Purify. Tapi kalaupun itu dia punya Purify, dia bisa menghindari Armor Vendor tapi tidak dengan triple sweep ya. Tapi begitu pun ada Dreams kali ini, circle itu sudah mulai dibuka tapi Dreams dalam HP yang gak begitu banyak lagi. Kyle TZ berhasil men-secure 1 poin eliminasinya. Cloud Atau sudah diaktifkan, Brans bakal coba untuk memberikan sedikit damage yang ditarik lagi dengan Offender kali Brans. Battle Mirror damage ke arah belakang dan Hijume pun tidak lagi bisa untuk selamat. Satu player ternyata berhasil untuk dihilangkan pula di arah atas. Brand 6 poin tanpa balas di menit yang ke-6. 6 poin tanpa balas. 3.800 gold untuk gapnya sekarang. Mereka benar-benar coba buat ngambil keunggulan di early game karena memang cara permainan mereka adalah mencoba untuk menahan selama mungkin. Dan bahkan ada Electro Final Blow, Petrify combo. Flat TZ memberikan tekanan yang sangat amat luar biasa sehingga Versik tidak bisa berfarming Ria dengan bebas. View bakal coba untuk dikejar, kayaknya dia punya triple sweep. Tapi untuk kali ini Dreams mencoba untuk mengejar ke arah View-nya. Sekarat banget dia mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Super Marco terkena Blazing Duet tapi masih ada Zaman Force mencoba untuk 1v1 situation. Brans ditumbangkan oleh Super Marco. Karena dia masih punya Zaman Force yang ditahan dan langsung dengan Chrono Dash yang ia miliki. Dia punya shield juga kan? Yes, itu dia. Sama-sama punya shield. Tapi magical damage dan true damage. Karena udah punya Calamity Reaper dari Super Marco. Wow, itu dia sebuah outplay pula ya. Dan dia punya satu buah Feeder of Heaven pula. Dia mau Holy Crystal gitu. Holy Crystal. Sedangkan Brans udah punya Demon Hunter Sword dan akan menuju ke arah Goddess Sacred. Lihat di arah tengah Cyclops yang bakal coba ditarik lagi dengan ada sebuah Armor Vendor. Ditarik ke belakang, dijemput lagi dengan Guiding Wind tapi View coba untuk mendekat sedikit dealing damage ya. Cloud Atau mulai diaktifkan dari Flap to Z bakal coba ditabrak lagi dari sini Eagle. Tapi lihat Dreams-nya terjebak di sana. Masih bisa mundur. Dreams masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dan bahkan terjadi adanya pertemuan. Belum ada nyawa yang dihilangkan satu sama lain. Oke, untuk saat ini Versik sudah mulai coba untuk menghadirkan sebuah presence di depan. Hijume udah gak punya ke altar dan Hijume sendirian terpick off oleh Flap TZ.
yang sudah memiliki Bloodlust X untuk saat ini, bahkan langsung dikejar-kejar. 3 member dari EVOS Legends mencoba untuk bertahan, mencoba untuk di-guided wing. Brand mencoba untuk memberikan deal damage dengan attack yang ia miliki. Art of Thievery masih belum mau mengeluarkan Blazing Duet. Dan untuk saat ini disengage terjadi dari kedua belah tim. Wow, ini Brand berani banget ya. Masih ingin lebih, dan ternyata diam-diam di bawah. Udah ada altar turret dihancurkan, tapi lihat Brand yang nggak bisa lagi untuk bertahan di sana, ditarget banget. Menjadi satu target operasi yang tidak pernah lepas dari hadapan dari Brand. Kali ini Dreams udah mulai mencoba untuk mendapatkan adanya satu buah altar turret, dipertahankan gitu saja. Tapi Cyclops sudah mulai hadir juga. Jet Kunda yang connect membuat dari Flaptezi tidak bisa untuk melakukan adanya hal yang lebih lagi, tapi Cyclops terkena dengannya sebuah enhance sight. Tapi belum cukup di sana. Oke, 5 detik sebelum Lord muncul, dominasi masih berada di tangan Brand Esports, dan saat ini Versik mencoba untuk mengejar ketertinggalan yang ia bisa dibilang cukup agak jauh, 2 level dari Kyle TZ. Dan di arah top lane, Flap versus Cyclops yang masih belum ada habisnya. Radiant Armor pun sudah ada di tangan dari Dreams untuk menghindari damage yang akan diberikan sama seorang Kyle TZ dan juga Super Marco. Oke, berarti ini membuat dari Brand ya udah nggak takut lepas Gusion. Ya dia tahu gimana caranya. Dia udah menemukan jawabannya. Iya, ya udah Saber lah jawabannya. Tapi ada sebuah Vendor yang connect hanya kepada satu buah orang di sana. Tapi lihat, Lord yang kali ini akan menjadi sebuah kontes. Kyle TZ lagi-lagi retribution yang on point berhasil untuk mencairkan karena Lord yang pertama kali ini Versik yang berhasil untuk dihilangkan. Tidak dapat Lord, Versik menghilang begitu pun dengan Dream. 2 player dari EVOS Legends berhasil untuk dihilangkan, dengan ini Cyclops-nya pula harus menyusul kepulangan Versik di arah base-nya. Dan sekarang 5 player dari Brand bakal berfokus untuk menghancurkan satu altar turret di arah tengah. Dan aku melihat apa yang dilakukan oleh View. Dia triple sweep ke arah Versik dalam keadaan mode Spectre. Jadi nggak ada retribution, dan Super Marco ditarik dengan Shadow Stampede, tapi ternyata malah memberikan sebuah keuntungan karena masih ada Chrono Dash di sana, dan True Damage-nya tidak bisa dihindari karena counter dari True Damage adalah penambah darah Ares Belt, dan itu mungkin tidak ada di tangan dari Hijume sebagai paramis mid lane. Itu malah ditarik, malah ngedeketin dari Herrick-nya betul tubuhnya ya. Akhirnya satu buah Chrono Dash. Sebuah keuntungan untuk Super Marco, dan bahkan dia dapetin bonusnya. Dia dapetin lagi loh untuk concentrated energy. Dia bakal kuat banget untuk team fight melawan member dari EVOS Legends. Apalagi dia bawa Purify. Jadi Cyclops gak bakal bisa menargetkan The Wild Dragon yang dia miliki menuju kepada Super Marco. Oke, Cyclops udah terbalut dengan adanya satu buah anti kiras. Harusnya dia bisa lebih sustain lagi untuk bisa melakukan adanya nanti pick off demi pick off. Surprise attack sih yang harusnya dilakukan. Tapi sekarang Purple Buff sudah diberikan di tangan Super Marco. Ini masalah utamanya. Harit dengan Purple Buff, cooldown yang lebih mendekati ke arah 40%. Artinya nanti dia akan sangat bebas sekali melakukan Chrono Dash, dan shield absorb-nya bisa dibilang tidak akan habis-habis. Gwen mencoba untuk mencari posisi, sneaky peeky di sana tidak terlihat sama sekali. Sama-sama mencari informasi. Flaptezi Dreams tertangkap di depan sana. Guided Wing pun sudah dilakukan, mencoba untuk lari tapi tidak bisa. Belum petrify. Bahkan ada Cloud Altar yang tidak bisa menghindari serangan dari Super Marco dengan Summon Force yang ia miliki. Synchro Vision, tapi ternyata Gwen ditukarkan dengan Dreams 1-1 dengan Blazing Duet balasan dari Brans. Yup, full crowd control. I'm offended plus Zaman Force. Gak bisa kemana-mana, ada triple sweep pula siapapun yang mau nabrak. Dan sekarang udah punya concentrated energi Holy Crystal. Satu item selanjutnya menuju ke arah Athena nampaknya. Agar Super Marco tidak mudah untuk ditumbangkan. Itu dia mau Oracle sih feeling. Oracle ya? Oh iya benar-benar Oracle. Oracle feelingku, jadi dia mau manfaatin untuk 10, 20, 30% cooldown. Dan ditambah dengan Purple Buff jadi udah cukup banget. Tapi The Wild Dragon didapatkan ke TZ down. Flaptezi mencoba untuk bertahan. Masih ada Circling Eagle mengincar ke arah View. Tapi View dia tidak merespon apapun. Hanya mundur ke arah belakang dengan 3 item penetration yang sangat mematikan. Apalagi udah punya Malefic Roar. Dan buat saat ini dia momentum yang ditunggu-tunggu. Brans dengan late game power yang ia miliki. Blazing Duet yang sangat powerful sekali. Mungkin akan menjadi jawaban dari bagaimana big fight Brand Esports yang terpaku kepada pick off. Yap, dan sekarang perlahan tapi pasti EVOS Legends udah mulai mengambil beberapa objektifnya. Outer turret di arah top lane, di arah bawah udah mulai diambil juga. Dan mempersempit pastinya dari gap ketertinggalannya. Dan sekarang Cyclops, begitupun dengan adanya Gwen di sana, udah mulai terlihat adanya menuju ke arah poking Lord. Yang kedua, ini Lord Enhance.
Harusnya ini menjadi sebuah kontes yang cukup besar nantinya. Oke, Holy Crystal juga buat Kyle TZ. Anyway, Super Marco udah selesai dengan Oracle yang dia miliki. Oracle ya? Iya, dan dimana untuk sekarang dari segi conceal play, Gwen mencari seseorang, Psychots mungkin akan jadi korban, tapi kayaknya bukan target yang tepat untuk Psychots yang lebih tebal. The Way of Dragon akan dilakukan, tapi cancel. Masih ada Alexa pada blow, dan ternyata untuk saat ini Cold Altar pun coba untuk diaktifkan. Blazing Duet mengincar ke arah belakang, tapi ternyata Brans tertangkap dengan satu pergerakan review. Namun masih ada Purify, mencoba untuk bertahan dengan teamfight yang terjadi. Hijume down, dan Psychots masih dikejar. Mencoba untuk bertahan sebisa mungkin. Gwen bakal dikejar dengan Versik yang melakukan Blast Slaughter. Immortal pecah, tapi KLTZ mencoba untuk menangkap Versik dan berhasil. Monster kill dari Super Marco. Dream mencoba untuk bertahan. Zaman Force keluar lagi, double kill. Harith dari Super Marco mencoba untuk mengacak-acak tim fight dari EVOS Legends. Tiga bertahan dari EVOS Legends kali ini. Ya, dengan adanya Lord Inherits juga yang sekarang berjalan di arah tengah. 3 player udah dibuka juga dari Magic Sentry-nya, ditarik agar tidak menabrak ke arah satu base yang dimiliki, tapi ternyata cukup sulit untuk ditahan. Tapi Zaman Force lagi dikeluarkan. Ada Blazing Duet mengusir mundur pergerakan dari teman-teman dari Brand, dan bahkan kali ini Cold Altar sudah diaktifkan. Hijume bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Lordnya dibiarkan saja, cukup berpuas diri dengan adanya base turret di arah tengah yang dihancurkan. 11.000 net worth sekarang udah terlihat gap dari Brand Esports. Oke, pelan, minionnya terlalu banyak, di atas banyak banget, di bawah banyak banget Dreams. Masih punya Garret Wing, dan bahkan Versik mencoba untuk melakukan clear wave minion secepat mungkin. Alexa final blow di cancel, dan bahkan di area belakang triple sweep-nya connect begitu saja ke arah Psychots. Psychots mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa untuk saat ini. 5 member dari Brand Esports masih kokoh sekali di depan bibir dari base yang sudah mulai terekspos EVOS Legends. Tapi masih mampu sepertinya untuk melakukan sebuah pertahanan. Harusnya. Kecuali view-nya sudah ready dengan triple sweep yang kedua. Oke, tapi cukup bijak juga pergerakan dari Brand sendiri. Mereka nggak mau memaksakan kehendak untuk melakukan adanya engage terus-menerus. Mereka tarik lagi, mengulur lagi dari satu buah perang yang akan coba untuk dihempaskan, di mana Council ini mulai terbuka, dipaksakan saja dengan adanya base turret di arah bawah. Kalau langsung diaktifkan langsung pada bom ke arah belakang, tapi di sana terkena dengan ada efek salah, dan bahkan satu overpenetrasi berhasil untuk menumbangkan Versik di arah bottom lane-nya. Super Marco mengeluarkan Zaman Force yang benar-benar menggila banget, dan kali ini Hijume-nya masih bisa mundur ke arah belakang, dan satu buah aksi defense dari base turret yang hampir saja berhasil untuk dihancurkan. Walaupun setitik lagi masih bisa dipertahankan, tapi ternyata tidak. Save the day, tapi enggak. Oh my god, base-nya terbuka dan terekspos. Tiga-tiganya hancur. Sementara 40 detik lagi menuju ke arah Lord yang ketiga. Wow, dari players gold-nya sih ini Super Marco. Dia benar-benar unbeatable buat 2029, masih 7 tahun lagi. Damage apa masa depan? Waduh. Udah mulai ribuan sih. Tapi emang semenjak ya, sadar nggak sadar, ini Harith tuh di buff udah sekitar 4 kali. Udah kebalikannya Julian dia. Skill 2-nya di buff, Synchro Vision-nya juga sampai dengan 900. Makanya wajar kalau misalkan damage-nya bisa sampai ribuan, bahkan 2000-an. Di tengah-tengahnya ya, bukan di pinggirnya, di tengah-tengah. Tapi kayak masih belum, masih kurang populer lah ya. Masih tidak sepopuler itu. Balik lagi, strat. Ini kan strat, ngomongin soal bagaimana pick up dan powernya ada di Super Marco. Tapi buat sekarang Dreams mencoba untuk membuka vision, mencoba untuk mendapatkan sebuah opportunity ke arah Lord, tapi ternyata Lordnya diamankan oleh KLTC. Dan kali ini Blazing Duet ke arah belakang mencoba untuk memberikan healing damage. Super Marco tapi masih bertahan dengan shield absorb yang dia miliki. Gwen down, Super Marco masih bertahan, berhasil tumbang dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Legendary triple kill by KLTC, wipe out. Tersisa Hijume dengan pasif dari seorang Faramis. Chain-nya hampir connect di depan, masih ada Purify, tapi ternyata Chain-nya terlalu banyak. Hijume, can you do it? Can you survive? No way! Brand Esports mengamankan game yang pertama dengan total domination. Recall sampai bingung saya juga. Waduh. Pick off-nya menjadi teamfight yang lebih rapi lagi di area rift.